Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Sari, NPM 2021520055. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang harta dan konsep laba dalam akuntansi syariah. Baiklah, untuk slide pertama ini ada ekonomi desain, di mana ekonomi sendiri itu terdiri dari 3 hal, yaitu ada kapitalis, ada sosialis, dan juga ekonomi Islam. Sedangkan ekonomi Islam itu terdiri dari 4 landasan, ada Al-Quran, ada Al-Hadis, kemudian ada Ijma, dan Qiyas. Nah, di slide selanjutnya itu akuntansi syariah sendiri bisa dikenal sebagai al-mal atau harta, di mana segala sesuatunya itu dapat menyenangkan manusia, baik dia berbentuk materi maupun manfaat. Kemudian menurut ulama Hanafiyah, segala hal yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dimiliki, disimpan, atau yang dapat dimanfaatkan. Menurut ulama, segala sesuatu yang mempunyai nilai bila mana terjadi kerusakan atau ada seseorang yang melenyapkan, maka orang tersebut akan mendapatkan sanksi, yakni berupa ganti rugi. Kemudian menurut surat Al-Adiyat ayat 8, dan sesungguhnya ia sangat teguh dalam kecintaannya terhadap harta. Harta sendiri ini masuk di beberapa surat di dalam Al-Quran, dan salah satunya yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 14. Kemudian di slide selanjutnya ini adalah hal yang paling sering terjadi kepada manusia, yaitu takut terhadap kemiskinan. Hal ini sendiri itu berasal dari banyak sekali bisikan setan, di antaranya takut akan kemiskinan, menyuruh kita kikir, kemudian yang biasanya hidup mewah, kemudian berkhianat kepada Allah, takut dirinya akan miskin jika terus memberikan sedekah, zakat, dan lain-lain. Kemudian takut kelaparan sehingga mengakibatkan haus akan harta. Next, di slide selanjutnya kita akan bahas. Nah, yang ini merupakan dua perbedaan sahabat Rasulullah yang sama-sama kaya namun meninggal dengan cara yang berbeda. Next, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang harta dalam pandangan Islam. Jadi menurut konvensional, harta itu sebagai alat pemuas, penyenang, dan indikator kesuksesan. Sedangkan versi syariahnya sendiri sebagai wasilah atau perantara untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Kemudian status harta dalam Islam, harta sendiri tidak lain sebagai titipan kepada kita, di mana Allah memberikannya untuk kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian di dalam buku A'ajim sendiri, saya tidak ingin kaya tapi harus kaya. Ini memberikan perspektif bagaimana kekayaan itu sendiri berguna bagi diri kita dan orang lain. Nah, di slide selanjutnya ini kita ada miliarder Islam. Itu sahabat-sahabat Nabi yang kekayaannya itu melimpah. Di antaranya ada Abdurrahman ibnu Auf, ada Zubair ibnu Awam, ada Utsman ibnu Affan, ada Talha ibnu Ubaidillah, dan terakhir ada Sa'ad ibnu Abi Waqqas, di mana kekayaan mereka ini benar-benar banyak.
Kemudian selanjutnya ada hadis dari Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu dengan kekayaan hati yang merasa cukup. Nah, selanjutnya ini ada timbangan, jadi harta sendiri itu harus seimbang, tidak boleh berat sebelah ke duniawi saja, tetapi harus seimbang antara duniawi dan juga akhirat. Bila mana seimbang, maka kita akan merasa cukup dan senang. Kemudian ini ada laba secara umum, biasanya digunakan sebagai alat pengukur kinerja dan alat dalam pengambilan keputusan yang memiliki fleksibilitas yang diberikan oleh prinsip akuntansi. Selanjutnya ini laba dalam akuntansi konvensional, itu ada menurut Statement of Financial Accounting Concept. Itu laba atau keuntungan merupakan komponen laporan keuangan yang disediakan dengan tujuan membantu memberikan informasi, kemudian menilai kinerja dan mengestimasi kemampuan keuntungan yang representatif dalam jangka waktu panjang serta dalam menaksir resiko investasi. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 16, mereka itulah membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itulah isi dari Al-Baqarah ayat 16 mengenai laba. Lanjut, menurut Ibnu Arabi, transaksi jual beli yang segala sesuatu transaksi yang jual belinya tanpa unsur iwat sama dengan riba. Next, ini adalah hadis tentang laba. Seseorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang. Dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan modal pokoknya. Dan demikian juga, seseorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnah sebelum ia menerima amalan-amalan wajib. Inilah dua hal dalam Islam tentang kehidupan dan setelah kehidupan. Laba itu biasanya kita kenal dengan istilah profit, di mana profit ini bisa didapatkan setelah mendapatkan modal. Next, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang pernyataan pendapat dalam akuntansi syariah. Ada pendapat tentang kenaikan kotor dalam aset ataupun penurunan dalam liabilitas. Gabungan dari keduanya selama periode dipilih oleh pernyataan pendapat yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Lanjut, itu ada biaya, di mana penurunan kotor dalam aset atau kenaikan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode tertentu. Selanjutnya ada keuntungan, kenaikan bersih dari aset bersih sebagai akibat dari memegang aset yang mengalami peningkatan dari hasil transaksi barang, jasa maupun investasi. Lanjut, adapun kerugian, yaitu penurunan dari aset yang kita pegang sehingga mengalami kerugian pada periode tertentu. Kemudian ada keuntungan pada rekening investasi tak terbatas dan setara. Ini menunjukkan kondisi atau posisi rekening investasi itu mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah ini adalah kebebasan antara pembeli dana dan pengelola untuk melakukan apapun terhadap dana yang diberikan. Berikutnya ini ada keuntungan dan kerugian bersih, di mana hal ini digambarkan oleh lembaga keuangan syariah selama periode tertentu. Lanjut, ini ada laporan laba rugi.
Jadi pendapatan operasional utama itu pendapatan dari jual beli, berisi pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istihaq paralel. Kemudian ada pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan operasional utama lainnya. Bank Syariah sendiri ini memiliki laporan keuangan sebagai berikut, atau laporan laba rugi ya. Kemudian selanjutnya ini ada laporan perhitungan hasil usaha per periode 1 tahun. Berikut presentasi dari saya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.